Suri. Waalaikumsalam, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. eh kita ada 7 ya. Iya, Pak. Ya coba Pak Teddy tambahkan lagi, ini kan satu. Tambah tambah 3 lagi. Nanti 4, nanti yang berikutnya 3 lagi. Siap, Pak. Siap, Pak. Kita ini langsung aja, nggak usah per satu-satu, nggak kekejar Oh, rekornya. ya, Pak, ya, Pak, ya, Pak. Sehat, Pak. Langsung, ya langsung aja langsung. Sehat, Nah Pak. ya, ya oke, tambah lagi, 2 Ya, lagi. Pak. Masuk Pak Teddy kan sudah. Tambah lagi, Ibu. Betul. Ya, boleh tambah siapa yang belum? Bu Nila ada. Nah, udah Mardiana cukup. ada. Pas, pas. Memang kelompok kami itu, Pak. Kali Oh jalan gitu ya. ya? Nah, tadi saya dewean paling cantik itu, Pak. Di antara yang banyak tuh, Pak. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Baik, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sehat. sehat luar Sehat? biasa. Oh, baik. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat, Pak. Pak. Bapak sehat, Bagus. Pak? Alhamdulillah sehat nih. Masuk aja. Ya udah lah, dari sini Bu mau beli makan. Kok Apa tahu? tuh? Udah nggak, Pak? Maaf, Pak. Nyimak ganti ngomong dulu, jangan ganti ngomong situ tuh. Apa tuh? Ya, Pak, maaf, Pak. Baik ya. Bapak Ibu, mari kita buka ujian kompren kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik Bapak Ibu sekalian, ini kita coba diparalelkan aja karena ke pengalaman yang kemarin saya itu memasukkan, menguatkan, ganti host, ganti itu lama kaliannya agak banyak makan waktu. Nah, jadi intinya gini, langsung saja Bapak Ibu, kalian dengan Ibu Uyun sudah? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Udah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, ya Ibu empat-empatnya Bapak nih sudah dengan Ibu Uyun ya? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Oke, baik. Pak. Kalau saya kan terkait dengan pedagogik tuh. Kalau Ibu Yun kan kemarin profesional ya. Sudah disuruh mengaji, sudah disuruh menulis ayat Quran, sudah. Sudah, Sudah, Pak. 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 Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, siapa yang nanti bisa jawab, langsung jangan jawab dulu, acung tangannya dulu. Ya. Oke. Iya, Pak. Apa itu yang dimaksud dengan pedagogik? Silakan. Ya, Ibu Nila. Mana? Yang lain nggak usah lihat yang lain, ya pemikiran sendiri akan ketahuan kalau lihat lihat Mbah Google tuh. Ya silakan Bu Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Pengertian dari pedagogik ini itu masalah tentang keilmuan, di mana pedagogik ini merupakan salah satu hal yang meliputi dari pengetahuan dalam kurikulum Merdeka ini berfokus pada pemberian kebebasan kepada siswa dalam mengelola pembelajaran mereka sendiri, Pak. Ya, yang lain. Bu Miryasti. Iya, Pak. Ya, apa tuh? Pedagogik itu adalah kemampuan dari seorang guru, Pak. Itu menurut Ya. pemikiran saya, Pak. Bukan pemikiran Google. Ya, Mas Suri. Ya, Pak. Pedagogik itu kemampuan guru untuk mengelola siswa, Pak. Mardiana. Kalau menurut saya kemampuan seorang guru yang menguasai karakteristik dalam pendidikan, Pak. Ya, baik. Hampir mendekati semua. Ya. Sekarang apa itu apa namanya? Ada berapa indikator dalam pedagogik itu? Ya, Bu Mardiana.
Kalau menurut saya ada 3, yaitu auditory, yang kedua visual, dan yang ketiga kinestetik. Nah, jelaskan tuh apa tuh? 3 itu apa tuh? Jelaskan. Auditory yaitu mudah menyerap pemahaman dari 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 pendengaran. Yang visual Ya. itu adalah tantangan atau dengan dengan cara melihat. Kemudian di mestetik yaitu mempraktekkan atau memperagakan, Pak. Oh, itu pedagogik apa metode pembelajaran tuh? Ya, yang lain, Pedagogik. yang lain. Ada apa namanya? Indikator pedagogik itu apa aja di dalamnya tuh? Saya coba, Pak. Ya, silakan. Indikator dalam pedagogi itu meliputi pengetahuan, kemudian spiritual dan sikap gitu, Pak. Yang lain. Yuk, Pak Mas Suri. Yuk, ini waktunya berjalan nih. Ayo. Nambah lagi, Pak. Oh, Ya, Pak. tunggu dulu yang belum dulu. Kakek nambah. Apa Nyambung. untuk Kasih pemahaman yang belum dulu. untuk indikator Ya, itu, Pak. Pak, salah satunya itu, Pak, adalah pemahaman terhadap peserta didik, Pak. Kemudian ada tentang pengelolaan silabus dalam pembelajaran, Pak. Itu yang saya ketahui, Pak. Ya, Saya satu lagi, tambahkan Ibu. dikit, Pak. Nah, silakan. Saya tambahkan dikit. Ya, pedagogik itu adalah kemampuan mendidik karakter siswa atau mungkin lebih perumpamaannya seperti BK gitu, Pak. Jadi eh, seorang guru itu harus memiliki jiwa ilmu BK. Jadi supaya bisa nanti apa namanya bisa membentuk karakter siswa, bisa menentukan eh, siswa seperti ini, apa namanya penyelesaiannya seperti ini. Siswa bermasalahnya seperti ini, penyelesaian seperti ini. Jadi lebih kepada kemampuan mendidik karakter atau yang kalau saya menyebutnya itu ilmu BK gitu, Pak. Pedagogik lah sama pula dengan bimbingan konseling. Ya, baik ya, Bapak Ibu. Jadi pedagogik itu kan tentang bagaimana seorang guru itu ya memperlakukan siswanya itu ya, dengan kedekatan ya, dengan kedekatan. Nah, kedekatan itu adalah bagaimana dia mampu melihat karakteristik siswanya ya, bagaimana dia mengelola, menggali hingga siswanya itu bisa kreatif. Bagaimana dia mengembangkan kemampuan siswa, ya. Terus Ya, Pak. bagaimana dia, Pengembangan silabus. iya, bagaimana dia mampu, ya, seorang guru itu membuat siswanya itu suka dengan guru, senang dengan mata pelajaran yang diajarkan, bisa berempati dengan siswa, ya, bisa berempati itu tahu nggak berempati? Berempati itu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Itu berempati dengan siswa kita. Banyak guru itu nggak mau tahu, ya suka-suka aja. Emang gue pikirin gitu. Terserah kamu. Kalau nggak seragam, nggak bisa masuk. Ya terlambat, tidak bisa masuk. Tidak berusaha berempati. Sekali mungkin bisa, mungkin dia hilaf atau mungkin dia di jalan mungkin jatuh, jadi pulang dulu, ganti baju lagi, baru datang lagi. Kan itu berempati. Karena nggak, pokoknya nggak tahu sekarang udah jam berapa. Kamu lihat nggak jam berapa tuh? Jam sekian. Nggak bisa masuk. Bu, kami mau bisa. Pokoknya terlambat, ya sudah di luar, pulang kamu. Tidak bisa. Itu bukan guru seperti itu, berempati ya. Iya, Pak. Nah, terus itu bersimpati. Tahu nggak simpati itu? Kalau empati itu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kita ikut turut, aduh sedih ya Pak. Bukan nantak lah situ. Nah,
Kalau peduli. iya bersimpati ya, peduli lain lagi. Peduli bisa membantu, bisa. Tapi kalau berempati itu lebih dari peduli. Bahkan kita pun bisa siap berada di depan untuk menolong dia. Kalau guru-guru lain marah, kita menjelaskan, Bu, Ibu belum tahu, jangan marah-marah dulu. Iya, lihat dulu anak kita nih posisinya di mana, bagaimana dia. Ya, kenapa dia melakukan itu? Wah, kan itu ada berempati. Nah, simpati, bersimpati itu apa? Bersimpati itu mengakui, ya, memberi support, memberi apa? Pengakuan. Simpati itu. Ada orang-orang berbuat baik, dia iri, dengki. Dalam bahasa agama kita asad, asut, cemburu, dan seterusnya. Itu orang yang tidak bersimpati. Kalau simpati itu apa yang kita, oh ini benar, sesuai. Wah, saya salut. Memang hebat nih Ibu. Memang kamu hebat, nak. Ibu salut bisa seperti itu. Itu bersimpati. Akhirnya sifatnya memberikan apa? Memberikan jempol. Wah, pujian. Sehingga siswa senang dengan kita gitu. Jadi Ibu tuh bersimpati orangnya. Ibu tuh apa objektif dalam tanda petik bersimpati. Ibu simpati dengan kamu, rapi pakaiannya, akhlak bagus. Bagus itu. Kasih tahu ke siswa yang lain, kamu bisa seperti itu gitu ya. Baik, Ya, Pak. itu sudah ya, pedagogik udah jelas ya. Jadi pedagogik itu ilmu yang Yang dimiliki oleh mempelajari guru, bagaimana dia bisa mengelola memberikan siswa. sesuatu yang terbaik pada siswanya. Apakah itu bentuk simpati, empati, yang bentuknya karakteristiknya dibentuk, membimbing, mengayomi, mengajak, mengutamakan siswa. Kadang nih guru belum apa-apa, dia duluan. Siswa dulu. Misalnya naik mobil, ibu gurunya pula anak duluan naik mobil. Anak-anak masih di bawah. Anak-anak dulu, sudah yakin anak-anak nggak ada lagi. Baru guru-guru naik. Atau kalau pagi-pagi, guru pula duluan naik. Murid masih bercecer sana sini, tidak tahu tuh. Itu tidak bisa tuh seperti itu. Nah, itu yang pertama, pedagogik. Nah, selanjutnya, apa itu kompetensi guru? Apa itu kompetensi Kemampuan guru? guru, Pak. Hah? Kemampuan Kemampuan yang seorang harus dimiliki seorang guru, Pak. Ngomongnya satu-satu, jangan sempat-tempat, tunjuk tangan saya, dulu. Pak. Saya, Pak. Ah, Ya. Kompetensi itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru dalam mendidik peserta didiknya. yang lain apa tuh kompetensi? Pak Masuri tadi. Ya, Pak. Kemampuan seorang guru dalam mendidik siswa, Pak. Mengelola. Kemampuan dia untuk mendidik siswanya. Ya. Ya, kompetensi Kemudian, guru kan saya tanya tadi kan. Terus yang ya. lain, Bu Nila. Ya, Pak. Kompetensi guru itu yaitu segala aspek yang dimiliki oleh seorang guru, Pak. Aspeknya apa aja? Apa itu Baik. aspek? Seperti kognitifnya, sikapnya, ritualnya itu yang dimiliki oleh seorang guru. Itu ya. Ibu ini, Bu Mardiana? Saya, Pak. Kompetensi guru yaitu kemampuan dan keahlian dari seorang guru menerapkan kepada siswa didiknya, Pak. Semuanya fokus ke siswa ya. Nah, kompetensi guru itu ya. Kompetensi guru tuh bagaimana guru ya mampu ya memiliki ya baik itu sisi kepribadiannya, sisi sosialnya, ya, sisi profesionalnya, dan sisi pedagogiknya. Berarti kompetensi guru itu ada berapa? Ada 4, Pak. 3. Empat, Pak. 4, Pak. Ada 4, Pak. 4, Pak. Ada 4. Pak Masuri, ada berapa? 4, Pak. 4. Apa aja tuh? Ya, Pak. Nanti dulu, saya tanya Pak Masuri nih. Ya. Maaf, Pak. Maaf. Ya. 4 itu apa saja? Nah,
Tadi 1 sudah. Kompetensi pedagogik. Berarti tinggal Ya. 3 lagi. Apa tuh Pak Masuri? Halo, Pak Masuri, dengar nggak suara saya nih? Dengar Pak. Ya, nengok ke sini lah, nggak nengok ke bawah. Apa tuh? Pas ya? Nah, Pas ya Ibu, Pak. nah, nggak tahu ya. Bu Bisriati. Iya, Pak. Kompetensi guru itu kan ada 4, Pak. Yang pertama pedagogi, yang kedua profesional, yang ketiga kepribadian, dan yang keempat itu adalah sosial. Nah, kepribadian itu apa? Kepribadian adalah ilmu memahami tentang pribadi dari seorang guru, baik Langsung itu contoh aja. Contoh, langsung kepribadian itu apa? Guru kepribadiannya gimana? kepribadian guru dalam contohnya seperti dia mampu seperti yang Bapak bilang tadi mampu berempati kepada peserta didik, kemudian kepribadian sesama rekan kerja, kemudian kepribadian dia terhadap orang tua murid atau wali murid dan lain sebagainya, Pak. Itu menurut saya, Pak. Ibu Nila, kompetensi profesional itu apa tuh? Kalau kompetensi profesional meliputi kinerja seorang guru, Pak. Ya, apa kinerjanya itu apa? Contohnya di sekolah, Hmm. dalam pembelajaran dia menekuni dan sesuai dengan tata aturan di sekolah. Baik dalam Lagi. kemudian dengan peserta didik itu, seorang guru itu harus bisa leluasa memberikan bimbingan, bukan pendidikan saja. Mereka harus dibimbing juga untuk mempelajari dari materinya supaya keberhasilannya bisa tercapai. Cukup, Pak. Oh, terus? Nah, Ibu apa? Ibu apa? Ibu Mardiana, apa itu kompetensi sosial itu? Kompetensi sosial yaitu kemampuan guru yang terkait komunikasi dengan siswa, dengan sesama guru, dengan wali, dan masyarakat sekitar. Misalnya itu memecahkan suatu masalah atau ketika ada rapat, guru tersebut bisa berkolaborasi sesama siswa, sesama wali murid, atau masyarakat sekitar sekolah tersebut, Pak. Ya. Oh, kalau lihat kondisi sekarang itu 4 kompetensi itu sudah dimiliki belum oleh guru? Include tuh 4 kompetensi sudah Sudah, dimiliki Pak. guru belum? Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Apa alasannya? Pak Masuri, Ya Pak. apa alasannya? Kalau sudah. Kan tadi kan pedagogi itu kan ada 4 tadi itu Pak. Ya. Alasannya adalah Pak sesuai dengan keadaan sekarang kan guru itu kan tidak dituntut hanya mengajar saja Pak, tetapi juga harus mencerdaskan anak-anak bangsa Pak. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, guru harus menguasai apa namanya pedagogi ini Pak, apalagi berkaitan dengan sekarang abad 21 Pak, yaitu abad 4.0 Pak. Jadi guru harus benar-benar menguasai yang namanya pedagogi itu Pak. Ya, maksudnya 4 kompetensi itu sudah dimiliki guru ya. Buktinya apa gitu maksud saya itu. Saya bilang Buktinya dia sekarang ini pintar ya, misalnya contoh nih. Anak ini pintar. Nah, coba kita uji dia kepintarannya. Seperti apa? Nah, guru sudah memiliki 4 kompetensi. Nah, seperti apa aja kompetensinya tuh? Nah, buktinya itu kalau guru itu sudah menjalankan 4 kompetensi itu. Contohnya seperti apa sih gurunya? Halo, silakan. apa Pak? Ya buktinya Pak mungkin dengan apa Pak? Kita bisa melihat siswa ketika inputnya Pak, apa outputnya Pak, gitu nah. Ketika siswa itu keluar
mereka bisa mandiri gitu loh Pak. Keluar mana? Keluar dari apa Pak, istilah tamat Pak, menyelesaikan pendidikannya dari SMP masuk jenjang SMA, kemudian SMA masuk jenjang perguruan tinggi. Jadi output yang Di dihasilkan itu mana bisa di mana Bapak bisa lihat tuh? Bapak guru apa sekarang? guru agama Pak. Iya, saya tahu guru agama. Guru di mana? SMP SD, Pak. SMP. SMP Pak. SMP Pak. Bapak ngikutin murid Bapak tuh sampai SMA. Dia masuk Tidak naik Pak. SMA, Bapak ikut ke SMA. Tidak Pak. Dengan arti Di kata mana begini. di mana Begini Pak. Bapak tahu? Jangan arti kata. Ini kan cerita bukti dari Iya kapan Pak. kompetensi itu nampaknya terbukti pada guru itu. Kalau dia sudah Pak. SMA, Pak Masuri dari mana lihat kalau andai kata umpama kalau anak tadi baik kan Bapak sudah masih guru SMP, kecuali Bapak naik juga pindah ke guru SMA tuh ikutin muridnya. Jadi Bapak bilang, wah iya nih waktu SMP dulu bagus, sekarang masih bagus. Nah, Gini Pak. gimana tuh? Seperti ini Pak. Kan betul saya sudah tamat dari SMP kan, kita bisa melihat anak ini bisa bersaing di level tinggi dari SMP Pak. Jadi ada SMA unggulan, artinya ada anak yang bisa masuk ke SMA unggulan, kemudian dari segi keterampilan ataupun dari segi mereka berpakaian itu sudah bisa kita lihat, berarti anak ini sudah bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk gitu nah Pak. Dari segi keterampilan itu bisa seperti itu Pak, saya rasa Pak. Dari penampilan ya, lihat orang kan? Ya Pak, ya Pak. Penampilan ya. Oh iya, banyak Ya, tuh Pak. penampilannya pakai hijab Ya. segala macam. Ya Pak. Tahu-tahu laki-laki di dalamnya. Kan guru harus jadi modeling juga Pak. Kan seperti itu Pak. Ya, banyak tuh yang ketangkep tuh. Ya, Pakai tergantung hijab. lagi itu loh Pak. Itu tergantung dengan siswanya lagi Pak. Terkadang-kadang kita tergantung dengan lingkungan juga Pak. Ya, artinya itu kan itu yang disampaikan itu tidak bisa pembuktian ya. Artinya saya tanya tadi pertanyaannya, bagaimana bukti kalau guru itu sudah menjalankan 4 kompetensi guru? Nah, 4 kompetensi itu punya siapa? Punya guru kan? Iya Pak. Iya, bukan punya siswa. Kalau saya tanya keberhasilan Bapak Ibu mendidik siswa, ya mungkin kayak itu tadi jawabannya. Tapi kalau 4 kompetensi guru itu berarti itu kembali ke Bapak Ibu guru sendiri. Ya, kembali kepada Bapak Ibu guru sendiri. Misalnya saya ini guru. Saya bukti kalau sudah 4 kompetensi dijalankan oleh guru apa? Gurunya terlihat perilakunya bagus. Di masyarakat dia dihormati, disegani. Itu bukti itu, nggak bisa dipungkiri. Orang mau ngemantenin anak, Pak Masuri dipanggil untuk baca umur Quran, untuk baca doa. Oh, ibu-ibu guru, ada yasinan ibu-ibu, BKMT, diminta mimpin yasin, baca doa. Atau kultum 7 menit Bu Nila, di LPB. Itu maksud saya. Kalau saya tidak nanya siswanya. Saya tanya 4 kompetensi itu Bapak Ibu udah buktinya sudah ada pada Bapak Ibu itu di mana gitu. Ya, itu nanti Ya Pak, diluruskan ya. Jadi dipahami dulu pertanyaannya ya. Jadi nanti Bapak Ibu paham 4 kompetensi itu kan ada pedagogik, di sekolah dia jadi guru teladan, di sekolah dia jadi guru yang bisa kan di sekolah kan ada tuh guru-guru senior mengayomi guru-guru junior tuh. Ya, Bimbingan-bimbingan ada MMGMP, ada KKG. Nah, dia guru tuh dia dia disuruh jadi pemateri, dia disuruh. Nah, itu pedagogiknya, profesionalnya apa? Itu kan terlihat dari bagaimana dia mengevaluasi, bagaimana dia melakukan pembelajaran menggunakan metode pakai infocus, dia pakai permainan ular tangga, misalnya. Nah itu kan guru itu begitu kan kreatif tuh, profesional tuh. Ini enggak datang enggak bawa apa-apa, cerita tenteng, habis sudah nak ya, sudah sampai di sini dulu. Rupanya dia ceramah. Mengerti Pak, sudah selesai. Itu tidak profesional tuh. Nah, kalau kepribadian tuh tadi, ya baik kepribadian di sekolah, di lingkungan masyarakat, di rumah, terus lagi sosial. Itu sudah. Jadi itu Pak Mas Surya, Bapak Ibu semua, ya. bahwa
kompetensi itu sudah ada dimiliki oleh guru. Nah, kalau gurunya sudah memiliki 4 kompetensi itu yang disampaikan Pak Masuri tadi, anak-anaknya otomatis anak-anaknya jadi baik. Kemana gurunya baik? Anak-anaknya jadi bagus di SMA, terkenal dari alumni SMP kita. Tapi mana ini? Oh, bagus memang. Guru-gurunya di situ bagus. Jadi dia di SMA itu pun juga terkenal bagus. Siapa guru-gurunya dulu di SMP? Pak ini, Pak Ibu itu. Wah, memang iya tuh. Bukti nih anak-anaknya. Berarti itu teruji 4 kompetensi itu dimiliki oleh Bapak Ibu gurunya, gitu ya. Baik, nih pertanyaan berikutnya nih. Ya, Bapak Ibu tahu enggak 8 standar mutu pendidikan? Siapa yang bisa Ya, Pak. angkat tangan? Ya, Pak. Pak Masuri. Ada standar Angkat isi, tangan Pak. dulu baru ngomong. Ya. Ada standar isi, Pak. 1 standar Ya. isi, 2 SKL, 3 proses, 4 surprise, kemudian ada pengolahan, pembiayaan, penilaian, dan PTK, Pak. Coba Kalau Ibu tidak salah Nila. saya. Kalau tidak salah tuh, ada salah 2. Ada, ya, Pak. 8 standar pendidikan. Yang pertama itu ada standar kompetensi lulusan, kemudian ada standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Kemudian ada standar sarana dan prasarana, terus standar pengelolaan. Kemudian ada standar pembiayaan pendidikan. Kemudian ada standar penilaian pendidikan. Itu, Pak. Ibu Miryasti. Ya, Pak. Ada 8 standar pendidikan. Yang pertama itu adalah standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, kemudian standar pendidikan dan standar pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, kemudian standar pembiayaan pendidikan dan standar penilaian. Bu Mardiana, apa ini maksud dengan standar proses itu? Standar proses. Standar prosesnya itu misalnya ada berupa RPP, bahan ajar atau buku dari bahan ajar, modul pembelajaran atau rencana pembelajaran, Pak. Bagaimana dia dilakukan tuh? Dari mana Ibu mulainya? Itu bisa diterapkan dari modul bahan ajar sebelum pembelajaran dibuka, Pak. Ya, standar isi itu apa tuh, Bu Nila? Standar isi. Standar isi itu, Pak, mencakup tentang lingkup materi, Pak. Apa beda dengan yang Ibu Mardiana bilang itu? Standar proses dengan standar isi itu? Kalau standar proses itu kan pada satuan pendidikan kan diselenggarakan pada akhir prosesnya gitu, Pak. Jadi motivasinya apakah menantang gitu. Kalau standar isi kan mencangkup tentang lingkup materinya gitu. Nah, standar SAPRAS, Bu Miryasti. Apa itu SAPRAS? Standar SAPRAS. SAPRAS itu perlengkapan ya. Sarana prasarana. Sarana dan prasarana, Pak. Ya, kalau yang enggak ditanya jangan ngomong. Saya nanya Bu Miryasti. Apa Ya, tuh Pak. standar SAPRAS? Standar SAPRAS itu adalah standar perlengkapan baik sarana maupun prasarananya gitu, Pak. Jadi satuan pendidikan itu harus memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar di satuan pendidikan tersebut. Ya, jadi standar itu ya
Harus berangkat dulu dari apa itu standar ya. Jadi 8 standar. Jadi standar itu kalau nggak dipakai itu bisa rusak. Dia bisa jatuh. Ya, Pak. Ibu punya motor nggak? Punya Punya, Pak. Pak. Punya motor kan? Ada standar Hmm, nggak motornya? ada Pak. Ada, Pak. Nah, kalau misalnya ibu berdiri langsung dosa pasang standarnya, kayak mana motornya tuh? Jatuh, Roboh, Pak. Jatuh Pak. Pak. Nah, Roboh. rubuh kan? Hmm, Nah, jadi Bapak Ibu, standar itu harus ya. Jadi itulah yang harus dipedomani, yang harus dilakukan, yang harus itu jadi bahasa standar itu bahasanya keharusan. Jadi kalau tadi bilang standar, standar proses. Jadi proses itu mulai dari penerimaan PPDB, yaitu tahu nggak PPDB? Tahu kan? Nah, tahu. Oh, mulai Pak. dari PPDB sampai dia lulus. Nah, ada standarnya. Itu disebut standar proses. Mulai dari anak itu diterima sampai anak itu dilepaskan. Itu disebut standar proses. Tidak ada masing-masingan itu nerima PPDB, tidak bisa masing-masingan. Ada 3 jalur, jalur lingkungan, jalur prestasi. Nah, sudah itu lagi jalur apa namanya kalau ada kepindahan orang tuanya. Tuh, itu ada standar ya. Jadi itu kata kuncinya standar itu menjadi acuan, nggak bisa tidak. Maka ada Parameter. standar maksimal, ada standar minimal. Nah, tetap ada standar, jangan dibilang nggak ada standarnya pendidikan. Nah, standar prosesnya kayak tadi itu. Wah, walaupun mungkin penerimaannya kalau sekolah yang bagus penerimaannya ada panitianya lengkap, semua pakai panitia semua sekolah. Nah, ada yang pakai komputer, ada yang tulis tangan. Kalau di dusun, PPDB-nya pakai tulis tangan, pakai meja taruh di luar, ya kan? Ya, Kalau Pak. di kota sudah ruangan AC, masuk, wah diketik di komputer, bisa pakai link. Jadi tidak perlu anak-anak itu datang lagi ke sini. Cukup dikasihkan antar linknya ke sekolah, nanti diinput, dilihat nanti passing grade-nya menuhi lah. Kalau menuhi masuk, kalau enggak lewat. Nah, kan itu sudah canggih dan itu bisa dilihat di dunia maya. Iya Itu Pak. standar. Itu standar maksimal tuh bagus. Kalau standar minimal ya ujuk-ujuk datang ke sekolah, bawa lapor SD, bawa ini, bawa itu, dah tulis mana fotonya, tulis. Wah, kan rame jadinya kan ngantri pakai tenda. Kalau di kota ada lagi kayak gitu. Misalnya ini contoh kan. Jadi ada standar maksimal, ada standar minimal. Oke. Satu lagi nih pertanyaan ya. Bapak Ibu masuk organisasi PGRI? Apa itu Masuk. PGRI? Satuan Guru Republik Indonesia, Pak. Indonesia. Oke. PGRI membuat kode etik guru. Ada berapa Iya. kode etik guru itu? Tadi kan Bapak Ibu sudah tahu lah. Kompetensi sudah tahu. Berarti bagaimana kita guru berbuat, berbangabdi. Ada 4 kompetensi. Sudah itu Bapak Ibu tadi sudah kita fokus pada pedagogik. Sudah tahu perangkat pembelajaran dan seterusnya. Lalu kita masuk lagi ke standar. Masa guru nggak tahu standar? Dia mau ngajar, mau apa-apa capaiannya itu. Apalagi nanti guru dapat tugas tambahan jadi kepala sekolah. Wah, tahu sarana prasarana apa saja, pembiayaan apa saja. Ada pendidik, tenaga kependidikan bagaimana, pendidik gurunya, kependidikan ada laboran, ada pustakawan, wah banyak. Tahu. Nah, sekarang guru, kalau dokter, ID, kata dokter Indonesia, dia punya kode etik dokter. Kalau dokter melakukan aborsi, itu dicekal, ditarik izin praktik dokternya, dikasih hukuman. Nah, guru juga punya ada kode etik guru namanya. Ada berapa kode etik guru? 9, Pak. Tahu 9. Apa aja tuh? Salah satunya itu guru memiliki kejujuran profesional, Pak. 2 apa, Bu? Ibu yang lain nih. Coba, Apa, coba. Bu?
Salah satu dari kode etik guru adalah guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya dan berjiwa Pancasila. Contohnya apa? Nah, contohnya apa? Itu kode etik guru itu. Untuk peserta didik memiliki jiwa Pancasila itu seperti apa? Boleh lah lihat Google tuh dibaca, tapi harus tahu. Jangan tahu urut-urutannya baik di Google tuh, ngintip-ngintip di anu tuh kan. Cuman harus tahu. Terus yang ketiga apa, Bu? Pak Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang peserta didik, tetapi menghindari diri dari segala bentuk penyalahgunaan gitu. Apa contohnya Ibu Nila? Itu sudah nengok tuh, sudah nengok kepean tuh. Saya nampak Jadi, dari sini. ya, Ibu tuh baca. jadi Ibu contohnya apa? Bacanya jadi 88. jadi guru itu Kakak, harus memperoleh informasi dari peserta didik itu, namun tidak melakukan penyalahgunaan dalam menggali informasi tersebut. Jadi guru harus jujur dalam menerima apapun yang harus diketahuinya gitu, Pak. gunanya itu apa tuh? Jujur Agar itu tidak terjadi penyalahgunaan itu. Jadi iya, kita maksud Bapak tuh gini, penyalahgunaan apanya yang mau disalahgunakan? Udah nanya-nanya, apanya yang mau disalahgunakan? yang disalahgunakan komunikasi tadi, Pak. Jadi sesuai dengan runtut kinerja kita, apa yang ingin kita ketahui. Jadi Iya, kan udah tahu tadi. Terus maksudnya disalahgunakan itu apanya yang disalahgunakan tuh? Informasi itu. Jadi maksudnya dirahasiakan. Jadi informasi dari siswa kalau dia datang atau ada masalah apa. Jadi informasi itu bukan maksudnya tidak disalahgunakan itu tidak jadi obrolan sesama guru, tidak timbul ya. fitnah. Nah, karena ibu yang nanya, ibu bisa menyimpan rahasianya. Bisa jadi kan ada rahasia-rahasia yang dia ngaku, ngapa kamu nggak sekolah-sekolah? Mungkin ada rahasianya. Nah, itu maksudnya tidak boleh dianukan itu disalahgunakan itu. Jadi gunjingan sesama guru. Oh, saya ke rumahnya kemarin. Oh, rupanya dia di situ sudah. Nah, ini kan jadi gosip. Nah, gara-gara ibu harusnya anak tuh dapat lindungan, dapat ayoman, dapat motivasi sehingga dia mau semangat belajar lagi, mau menamatkan sekolah. Gara-gara ibu malah dia nggak masuk-masuk lagi. Lah sudah heboh di sekolahan. Nah, itu maksudnya, Bu ya. Iya, Pak. Terus yang berikutnya, Bu Mar. Apa Ya, kode Pak. etiknya? Guru bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru per personal sebagai sarana pengabdiannya, Pak. Contohnya itu guru tersebut bersama-sama mengayomi atau berkolaborasi dalam membina atau membangkitkan mutu dari pendidikan tersebut, Pak. Ya, mutu apa? Mutu pendidikan, Pak. Ya, apa contohnya? Contohnya itu memotivasi atau memberi dorongan kepada siswa tersebut, Pak. Konkretnya seperti apa? Konkretnya itu seperti Apa? Coba, ayo. Ini waktunya udah berjalan nih. Konkretnya seperti apa, Bu? konkretnya itu seperti pembelajaran sehari-hari agar bisa diterapkan oleh siswa tersebut, Pak, dengan baik dan benar, Pak. Ya, Pak Musari, tambahkan. Itu pembelajaran itu iyalah itu sudah jadi rutinitas kita. Jam 7 anak sudah datang sekolah. Jam Iya, Pak. itu sudah pulang. Ya, konkretnya itu seperti apa untuk tingkatkan mutu sekolah, Pak Masuri? Untuk meningkatkan mutu sekolah itu, Pak, guru bisa mengadakan apa namanya, Pak, pelatihan-pelatihan, Pak.
untuk meningkatkan mutu sekolah itu. Kemudian guru membuat standar lulusan itu juga bisa meningkatkan mutu sekolah, Pak. Ya, ya, ya. Konkretnya Bu Mir, apa? Hah? Apa meningkatkan mutu, kata mutu itu? Pegang kata-kata mutu itu. Jadi bagaimana kerjasama guru meningkatkan guru dengan siswa, dengan teman sejawat, dengan kependidikan, tenaga kependidikan, tapi bisa meningkatkan mutu sekolah. Apa konkretnya? Ya, konkretnya tentu untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah yang berkolaborasi antara guru, sesama guru dengan siswa, kemudian dengan orang tua siswa. Tentu yang pertama yang harus dilakukan adalah kerjasama yang baik gitu. Kemudian didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap gitu loh, Pak. Kemudian Ya. juga apa namanya fasilitasnya dan lain sebagainya gitu loh, Pak. Ya, ya. Oke, ada nambahan Ibu Nila? Sedikit tambahan, Pak. Jadi dalam meningkatkan mutu atau kualitas, kayaknya kita seorang guru itu selalu berperan serta atau mengikuti kursus-kursus dalam pendidikan yang berguna untuk meningkatkan kualitas kita. Kemudian apalagi kurikulum merdeka ini, misalnya sekolah kita belum bermutu, kita harus ada kunjungan ke sekolah lain yang sudah memiliki kualitas atau mutu yang lebih. Jadi dari sana kita bisa belajar untuk meningkatkan kualitas mutu sekolah kita. Kemudian juga berhubungan dengan wali murid atau wali siswa dengan meningkatkan, memperbanyak membaca, juga mengunjungi studi kooperatif gitu, Pak. Mungkin sekian. Oke, baik. Sebelum kita tutup, ya, yang mengatakan kita itu bermutu, tidak bermutu, sekolah kita itu siapa? Keberhasilan peserta didik, Pak. Bermutu tadi. Hah? Dilihat dari standar lulusannya, Pak. Ya, jadi gini ya. Jadi mutu itu perspektifnya bisa perspektif internal sekolah, bisa perspektif eksternal. Ya, perspektif eksternal sekolah kita tuh dikatakan bermutu itu yang ngomongnya stakeholder, orang luar. Kalau ngomong di dalam kita nih bermutu, tapi pengakuan dari luar tidak ada, ya ibu-ibu aja yang ngomong, bapak ngomong sekolah bapak itu bermutu. Orang enggak ada. Ya, ciri khas bermutu itu pertama apa? Ya, pertama ciri khas bermutu itu anak-anaknya itu di luar berprestasi. Nah, terserah prestasi apa. Lomba olimpiade, juara, lomba basket, lomba bahasa Inggris, lomba macam-macam, lomba yang diikuti oleh seluruh sekolah. Sekolah kita juara. Itu orang luar mengatakan, sekolah di mana tuh? Situ. Wah, mantap tuh bahasa Inggrisnya. Mantap biologinya, fisikanya. Kau orang kan berbondong-bondong sekolah di situ. Ya. Nah, jadi mutu itu dari luar. Orang yang mengatakan itu bermutu. Nah, perspektif bermutu dari dalam, yaitu tadi ibu-ibu yang ngomong sendiri. Yaitu untuk yang Bapak Ibu omongkan dalam rangka meningkatkan mutu, bukan mutu. Cara meningkatkan mutu guru, salah satunya yang Bapak Ibu di guru sekolah Bapak Ibu ada yang jadi instruktur, jadi instruktur guru penggerak, instruktur apa macam lah. Nah, itu juga butuh internal dan dapat pengakuan dari luar. Nah, kalau misalnya sekolah itu banyak muridnya, Pak, itu ada dua perspektif. Bisa jadi jalur sekolah itu dekat dengan kantor, ya kan? Ya masalah mutu tidak bermutu, intinya orang tua tiap lewat situ nitip anaknya sekolah di situ dan sebagainya. Jadi apa? Menggampangkan orang tua antar jemput.
Muridnya banyak, terutama dekat perkantoran, SD dekat perkantoran, SMP dekat perkantoran, SMA dekat perkantoran, itu biasanya muridnya banyak. Tapi mau mutu belum tentu. Jadi mutu bukan diukur dari jumlah Wah, siswa sebenarnya. Seperti di kota sini banyak tuh yang jalurnya arah ke kantor, itu banyak tuh muridnya. Kenapa orang tua? SD antar sini, jalan kira-kira 100 meter, taruh lagi anaknya SMP. Ya kan? Sekali jalan, nanti sekali pulang jemput. Itu ramai itu sekolah yang kayak gitu. Tapi belum tentu bermutu. Jadi mutu dilihat dari perspektif pengakuan dari luar. Stakeholder-nya. Itu ya. Jadi itu ya. Oke Bapak Ibu. Iya, Pak. Saya pikir ini masukan ya untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu ini kan bukan mau jadi guru, sudah guru. Artinya wawasannya coba diluaskan lagi. Jadi cara menyampaikan tadi itu, jadi mutu itu bisa dilihat dari pengakuan. Di samping kita memenuhi standar yang sudah ada pada aturan. Nah, seperti yang disampaikan tadi. Ya, baik. Baiklah, saya pikir cukup sampai di sini dulu. Ya, saya ucapkan selamatlah sama Bapak Ibu sudah ujian komprehensif ya. Ya, insya Terima kasih, Allah Pak. dimudahkan ya. Dimudahkan oleh Allah bisa nanti lulus PPG-nya ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan cepat dapat tunjangan sertifikasinya. Amin. Amin, Pak. Ini yang paling lama sudah berapa tahun nih honor? Saya 17 tahun sampai sekarang honor, Pak. Saya 13, Pak. keluar Pak Pak dosen keluar. terlempar. Keluar, Pak dosen. Tahu tuh. Di Pieki. Terlempar. Tunggu Gue Pak dimasuk dulu. enek Bu Susi nih. Iya. Belum. Pak tadi itu mungkin anak terbentar itu. Mungkin ayo maunya kayak. Aku hadir. Udah selesai itu. No, bapaknya, Pak. Iya, belum ditutup tadi Pak tadi. Enggak, Pak Ano, keluar dewek, Bu. Tunggu, Bu. Oh, terpental tuh. Bentar lagi gabung balik tuh. Bu Mir. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillah, Bu Mir. Walaupun kena serang habis-habisan. Siapa? Ini mau ke luar negeri. Seletak mata di situ, kan itu mata. Mm-mm. Nggak tahu ditanya oke aja dengan taruh. Kondisi jiwa terus. Alhamdulillah. Udah Bu, selesai. Pak tadi masih mau masuk ke dosen. Nyambung. Iya ya, aduh untung aja kita nggak Ini seperti bukan itu. definisinya. Ini bukan definisi ya. Nggak masuk lagi, Pak dosen, Bu. Ya Pak. Ya baik. Saya lupa Ya, Pak. saya ngobrol dengan Bapak Ibu ini semangatnya tuh lupa charger nih. Rupanya laptopnya udah habis baterai. Aduh, ini baru dicas nih. Ya, Aduh. Pak. Dan sudah saya pikir cukup ya. Selamat lah ya. Pak, Ya, terima terima kasih kasih Pak ya. Terima kasih, Pak. Udah oleh Allah Bapak Ibu nanti lulus UK-nya dapat Amin. sertifikat
dapat sertifikatnya, dapat duitnya, ya kan? Nanti kalau dapat duitnya, tingkatkan mutu. Mohon berkahnya, Pak. Kita mutu. Iya, Pak. Siap, Pak. Tapi dapat duit ganti motor baru, HP baru, gitu. Motor biarlah motor butut, Pak. Yang penting apa yang baru, Bu Mar? Yang penting Mutunya mutunya baru, Pak. diperbarui, Pak. Jangan yang lain-lain baru ya. Baik. Iya, Pak. Insya Allah, mari kita Pak. tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ya, banyak, selamat. Pak. Oke.